Lu Enggak, tadi ini minta gua mengejelasin, minta gua bukti. Sementara yang lu ngomongin lu nggak bisa kasih bukti. Lu nggak bisa Mana kasih udah ditutup juga dari lu kemarin, kenapa ngomong ditutup juga? lu Kenapa ngomong ditutup? beberapa enggak, hari yang ini lalu aku lu tanya ngakses. aja, Mana tanya linknya? kenapa kita Kalau tidak nggak bisa dikasih konfirmasi diakses, kemarin-kemarin pas saat Ira buat itu aja kak, itu aja. udahlah kalau anda nggak bisa kasih linknya, yang anda bilang Bicara link, kita nggak berbayar. usah bicara Ya, link. Kenapa ya nggak bisa Kalau gimana? kayak gini nggak selesai Maires. Lu kenapa sih ngotot terus satu-satu? Kenapa sih Maires? Ya Allah Tuhan, Maires. Aku di sini membenarkan itu link change-nya itu kan Mak, seperti yang aku bilang tadi malam, karena sudah ditutup yang si Rai Mimpi itu udah nggak bisa terbuka lagi. Kalau kita milih kan dia tuh ada dua opsinya itu berbayar dan tidak berbayar. Keluarin aja dulu linknya, yang bilang link ke Rai Mimpi Itu nggak pakai link Mak, ibaratnya ayo si keluarin change, aja dulu. Tunggu dulu, Biar tunggu aku dulu, bisa tunggu dulu, share. Haurin, tunggu dulu. Haurin, tunggu dulu. Iya. Haurin, tunggu dulu sebentar. Kemarin itu ada yang typing ya di room Chan atau siapa nggak tahu deh pas kita live itu Anali itu kalau nggak salah adanya Kenyen ya nggak tahu. Dia itu sudah berbayar 75.000. Coba ditanyakan dulu. Nah itu mau Dia pernah typing kayak Nah, gitu. ini sekarang nih, mana linknya yang bilang link ke Rai Mimpi dan link yang bisa diakses beberapa hari yang lalu. Ayo keluarin dulu. Jangan omong doang. Jangan omong doang. Ayo keluarin, biar aku keluarin semua buktinya. orang dia udah terputus, makanya Maira dengar dulu kayak ini tadi bilang tadi malam. Lucu. udah ditutup kok. Lucu. Mak, tadinya tuh Rai Mimpi tuh Udah. Paspornya aja diganti. Udah nih. Kaira. Udah nih. Enggak Kaira bisa nggak usah enggak. muter-muter. Kaira nggak usah Aku muter-muter. nggak Kita cuma muter-muter minta dari tadi aku minta link Kita yang minta itu. penjelasan aja kenapa waktu Maira bikin petisi itu Linknya kenapa kita dulu tidak dong, tidak ada Anda. transparan Nah, itu linknya ada dulu dong. Pak. Kasih linknya aja, susah banget. nggak ada transparan sama Kasih kita linknya aja, Kuning, baru bukti ada transferannya transparan beres. kita. Iya beneran, kasih linknya aja, bukti transferannya beres. Nggak usah urus Aku link compare. dulu, nggak usah urus link Nih. dulu. Gini Ya udah. gini Bu Ira, Kasih Bu link Ira. aja, Gini. aku tunggu nih di DM, baru kita lanjut ke hal lain. Aku tunggu sekarang. Ayo, Nggak usah. kasih. Ayo. Jadi Ayo. gimana Wizira? Bener nggak ini apa Ayo, yang keluarin yang dulu anak-anak linknya, baru tanya yang lain. membuat Ayo, petisi keluarin. itu Ibu Ira Yang nggak? fitnya Itu aja dulu bilang. dijawab. Emang Aku bilang, petisinya nggak yang usah dibuat nanya sama dulu, Ibu Ira Vita, apa diem tidak? dulu. Diem dulu. Gua kan sekarang ini minta juga jawab nih. dulu. Yang difitnah dulu. Lo kok ngotot? Gue dong. Gue yang bermasalah di sini kan. Menurut lu gue yang bermasalah. Nah sekarang gue tanya masalahnya, mana linknya? Mana ininya, buktinya? Ayo keluarin semuanya. Gue udah keluarin semua bukti semalam. Mana? Ayo keluarin. Gue nggak kiri kanan, ya kan? Kalau lu nggak bisa semuanya berarti nonsense. Kenapa Omong nggak doang, fitnah. Jadinya ke situ. Gue udah keluarin semuanya buktinya. Jadi ini berarti fitnah ya? Berarti ini fitnah ya? Bukan Mbak Ira yang bikin petisinya itu? Aku yang juga bikin, tapi yang dibilangin petisi berbayar, yang harus berbayar, tanyain sama mereka. Karena mereka yang keluarin itu statement. Karena mereka yang bilang bahwa itu linknya ke Rai Mimpi. Tanyain ke mereka Kak Bitsa, jangan ke gue. Assalamualaikum Mbak Ovi. Oh iya, oke. Oke, gue turun ya. Gue akan naik lagi kalau sudah ada linknya. Ya, sudah ada Maira, linknya dan buktinya. Maira. Oke, terima kasih. Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tunggu Ada Mbak aja. Ovi. Mbak Ira. Ada Mbak Ovi. Ya, Ini turun. gimana Mbak Ovi? Silakan Mbak Ovi, nggak apa-apa. Silakan Mbak Ovi. Kak Meira pernah share buktinya ke Kak Simika dan Kak Simika langsung transfer ke link itu, langsung masuknya ke Rai Mimpi gitu, dan bukti transfernya sama rekening korannya pun tadi malam udah dikirim ke aku yang kemarin kalian punya itu. Apa iya Kak Simika berbohong hanya perkara 50.000? Nggak mungkin Kak Simika itu bohong. Semestinya gini ya, kalau emang itu benar,
kan udah ada bukti-buktinya juga kalau emang benar itu. Sebenarnya simple sih, kan udah lewat juga kan, tinggal akui, minta maaf sama timnya Ami atau keluarganya Ami, udah case close. Tapi kalau tiba-tiba bilang udah selesai, udah beres tadi, itu sebenarnya belum beres itu, karena kan dia belum minta maaf sama keluarganya Nikita gitu. Karena dengan mengambil keuntungan ini ya, aku kasih contoh, dengan kita mengambil keuntungan, tidak meminta izin tidak meminta izin sama orangnya, itu kan namanya udah nggak benar gitu. Kirim ke Maira tuh sebenarnya tadi malam udah lihat, tapi karena itu linknya sudah ditutup, jadi sudah tidak bisa dibuka lagi. Aduh, capek deh gue, sumpah pusing banget. Nggak bisa, karena itu linknya itu sudah ditutup, jadi sudah tidak bisa dibuka lagi yang berbayar. Mungkin kalau yang biasa, yang tidak berbayar masih bisa. Karena gini loh, apa ya, ada yang yang bilang kalau emang benar, kan tadi dia udah akui juga kan kalau yang bikin petisi itu emang dia. Terus ada juga yang di Instagram punya bukti kalau emang benar, dia udah transfer juga di situ. Kirain mimpi juga. Ke petisi yang dibikin itu aku juga nggak tahu ya, aku kan nggak ngerti soal petisi itu kan. Dia kan Kita aja nggak tahu, padahal sering ketemu di koma loh. At least dia kasih tahu gitu kan. Aduh, liar Maires, aing liar. Maires, biar Kak Pizza ini dulu ngomong sama Ma Opi. Stop dulu. Makanya aku dari tadi tuh lihat dari luar aja, karena udah ramai sekali, jadi menjelaskannya pun susah, nggak bisa. Jadi makanya tadi aku sudah berkomunikasi dengan Kasimika dari kemarin, dan dia pun bilang, dia masih bilang itu bukti transaksinya fake, dan dia masih bilang itu rekening koran aku itu palsu. Itu, dan memang itu link disambungkan ke rekening itu, begitu. Dan aku WA orangnya belum dijawab lagi. ke rekeningnya siapa ya itu, Bu? Rai Mimpi itu. Oh. Dan linknya itu pun sudah ya, linknya ya mereka punya lah, nanti kalau minta ada kan, kemarin udah aku kasih tuh ya, dua itu. Mungkin kalau kemarin belum ditutup masih bisa kebuka, tapi yang berbayarnya nggak tahu masih bisa dibuka atau enggak, karena sudah hilang di saat hari pertama kemarin sedang ramai. Maaf Mbak Ovi, mungkin orang-orang nggak tahu apa itu Raih Mimpi itu gitu Mbak Ovi. Rai Mimpi itu kan sebuah kayak Platform donasi. Yayasan. platform donasi yayasan yang besar loh itu. Jadi mereka itu juga mau ngambil dana orang itu tidak akan berbohong dan tidak akan macam-macam. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Betul. Raih Mimpi ini Rai Mimpi itu memang jasa. Jadi itu pihak kedua, kalau dibilang itu pihak kedua. Pihak pertamanya platform, pihak keduanya jasa, pihak ketiganya itu si pembuat website. betul. Itu urutannya. Itu urutannya. Jadi boleh aku Yang jelaskan? paham ya? Nah, boleh aku jelaskan sedikit aja nih. Setelah itu aku close, nggak bahas ini lagi. Jadi kan Nggak bisa close juga, Aurin. kayak mana mah? Close juga karena ya maksudnya nggak bisa close juga langsung di close, karena Iya. kan pihak keluarga kan nggak tahu ada seperti ini. Ya, jadi gini kan, ini kan yang terkait tentang link itu sudah tidak bisa dibuka karena itu sudah ditutup. Siapa yang nutup? Dialah pemilik akun. Jadi kalau ditanya macam mana terstrukturnya si Rai Mimpi ini platform. Kita klik, kita pilih berbayar, ya kan? Kita pilih berbayar itu kan menunjukkan satu nomor rekening yang tertuju. Masa iya kita mau bayar gak ada nomor rekeningnya? Kan gitu. Muncullah si Rai Mimpi, ya kan? Rai Mimpi ini seperti yang dibilang Ma Opi, pihak kedua. Jadi kalau mau masuk ke link si Rai Mimpi ini sendiri ya memang gak akan ada, karena ibaratnya si Change ini dia bekerja sama dengan jasa Rai Mimpi. Jadi semoga di sini teman-teman paham. Jadi kalau minta link yang khusus ke Rai Mimpi untuk donasi memang tidak akan ada, karena change-nya itu dia bekerja sama dengan si Rai Mimpi. Jadi kan orang terfokusnya pada petisi yang dibuat, fokusnya pada kata-kata Nikita Mirzani. Yang penting Nikita Mirzani gitu teman-teman. Dan Mail. Ya.
gitu. Jadi kalau mau mana linknya si Rai Mimpi mana, tidak akan ada karena mereka berkesinambungan antara si website dengan si Raih Mimpi. Raih Mimpi ini kok bisa di close? Itu kan sudah dijelaskan. Memang tadi malam di rumah Bel pun kan memang memilih di close gitu biar jangan ada lagi yang donasi ke situ. Coba itu kan kemarin kan ada yang typing ya, Anali itu kan adanya Kenyan kan. Coba tanya ke dia. Itu agak sulit ya kan Mak, agak sulit. Tapi kan ini kan sudah ada bentuk bukti fisik, ya kan? Nah, Raih Mimpi ini, nih ya, Raih Mimpi ini bukan pelaku. Raih Mimpi ini tuh yayasan besar, berdiri khusus untuk membantu. Katakanlah ada keluarga kita yang tertimpa musibah, contohnya banjir, atau dia mau operasi, atau dia membangunkan pondok panti jompo, bisa dirangkul sama si Raih Mimpi untuk membuka donasi. Petisi itu dukungan suara, mencari dukungan suara. Donasi berbayar, yang berbayar itu, petisi yang berbayar itu adalah donasi. Nah, itu. Nih. Ini cuman ini aja kalau tuh donasi rutin Rai Mimpi. Jadi kalau nih ya, kalau masih yang punya pendapat katanya uang donasi itu masuk ke website dan nggak bisa ditarik, itu terserah pendapat mereka. Pendapat kami berdiri bisa uangnya ditarik. Dari mana jalannya? Dari si kayak mana? Dari si pihak kedua. Gitu dia, pihak kedua ini ibaratnya jembatan. Begitu, ini menurut pendapat kami. Kalau yang lain di luar punya pandangan yang berbeda, nggak masalah. Kami tidak memaksakan pendapat kalian ikut jadi pendapat kami. Jadi jangan bilang uangnya nggak bisa ditarik gitu. Kalau menurut pendapatku, terserahlah orang mau pandang, oh si Haurin ini sok pandai, sok paten, padahal bego, itu terserah. Namanya pendapat kita punya masing-masing. Opini kita pribadi ya. Tanpa mengesampingkan atau menjatuhkan nama baik seseorang, pencemaran atau apapun. Terima kasih Kak Pizza. Nah, yang problem semalam, jadi si Rai Mimpi ini yang transfer ke Rai Mimpi ini jamnya berbeda, dia transfer siang. Menurut Maira dia bikinnya malam aplikasi itu, gitu Mbak Opia. Iya. Tapi di saat pembuatan itu langsung ditransfer ke salah satu fans Nikita Mirzani. Dan saat itu juga dia langsung transfer. Oh, jadi uang yang dikumpulin ke Rai Mimpi ini ditransfer ke salah satu fansnya Nikita Mirzani. Gitu ya? Enggak. Jadi nanti kalau setelah selesai atau apanya itu, kalau dia mau putus berarti stop. Sampai di situ uangnya. Gitu Kak Pizza. Iya, soalnya di Instagram ada juga yang ngelapor ya kalau katanya benar dia udah pernah ikut donasi, ikut petisi berbayar juga, ya bayar 50.000. Ada katanya dia di Instagram juga laporan kayak gitu. Nah, makanya juga kayak gini kan, tadi aku udah bilang juga kan ke Ibu Ira, kalau emang bener kan ini udah lewat juga, kalau emang udah bener silahkan akui terus minta maaf. Maksudnya kalau di Kapitsa ada bukti transferannya ada. Transferannya ada bukti pembayarannya. Kalau bukti transfer aku belum lihat sih, cuman dia bilang bener, aku pernah ikut itu. Aku pernah ikut petisi itu dan aku disuruh share juga ke teman-temannya gitu. Dia bilang begitu. Aku juga belum sempat ini lihat bukti-buktinya seperti apa gitu. Sawer berbeda jamnya Sawer. Tapi sebenarnya gini tidak loh, bisa menjelaskan itu jamnya Sawer. Iya, tadi kan aku udah ini kan, udah bilang ke Ibu Ira itu kalau emang benar Ibu yang melakukan itu petisi berbayar itu, silahkan buat permintaan maaf. Maksudnya gini loh, kalau emang
kita pasti sudah tahu kalau mungkin ya uang itu udah misalnya udah nggak ada atau apa udah ini, tolong permintaan maaf aja gitu, biar kamu udah clear selesai gitu. Tapi kalau nggak ngaku seperti itu, takutnya nanti makin kemana-mana gitu, makin melebar kemana-mana. Nah, dari di sini kami luruskan, Pak. Nih ada nih, apakah Rai Mimpi melakukan verifikasi terhadap proposal galangan dana yang masuk? Nih, setiap penggalangan dana campaign wajib melampirkan ID KTP, foto diri terbaru, akun sosial media. Jika tidak terverifikasi, maka user tersebut tidak dapat mencairkan donasi yang terkumpul. Otomatis kalau terverifikasi, uang ini bisa dicairkan berarti nih. Tuh, kalau terverifikasi dan kalau connect ke si Rai Mimpi. Kalau Dan gini, kan memang terverifikasi itu, kalau tidak terverifikasi itu tidak akan terdaftar itu nomor Kalian rekeningnya. itu kalau misalkan udah diputus juga bisa dicairkan uangnya. Itu betul. Ya, maksud aku kan berarti memang sudah terverifikasi gitu loh. sekarang sudah ditutup kemarin. Iya, memang terverifikasi. Betul. Dan gini Mbak Pizza, itu akun link itu dibuat 2 lokasi, Indonesia dan Malaysia loh. Ada 2 link loh yang mereka buat itu. Itulah. Malaysia dan Indonesia. Tuh kemarin semalam ambil sempat nanya kenapa ada di Malaysia. Betul, yang Padahal- ini ada yang komen kan, kalau emang nggak bawa nama Nikita Mirzani kita juga nggak pusingin. Coba yang bikin misalnya ini contoh ya, petisi Itu seharusnya- misalnya Nah, ini itu kan sebenarnya petisi bawa seharusnya nama-nama tadi Nikita Mirzani. Bibir. Udah, Kapit Sayo. Silakan Mbak Pizza. Jadi kan ini kan sebenarnya aku juga males naik-naik begini Kak, cuman karena aku pengen tahu aja, karena aku juga disuruh cari tahu tuh siapa yang bikin kan. Makanya aku dapat info dari Kincan kalau yang bukti-buktinya yang bikin ini. Tapi tadi kita udah ngomong baik-baik sama beliau juga nggak mau tidak mengakui, cuman dia hanya mengakui kalau benar dia membuat petisi, tapi kalau soal berbayar dia tidak mengakui. Jadi agak bingung juga ya, soalnya katanya ini Good Day juga ikut ini. Ada yang bilang sih di Instagram, kalau aku juga nggak tahu Good Day ini siapa ya, katanya dia juga ikut share ini, suruh orang-orang buat klik link petisi gitu. Dia juga ikut share awal-awalnya ya, ada buktinya, ada yang ngirim juga tadi. Tapi menurut informasi, karena permasalahan dia semalam terangkat, maksudnya ter-up ke teman-teman netizen, itu link yang dia tempelkan di bio udah dihilangkan. Itu menurut Sudah dihapus link-linknya itu, semuanya udah dihapus. jadi kalau Jadi susah. dan aku tadi sudah coba menjelaskan tentang link Raih Mimpi. Kalau minta pure Raih Mimpi, misal si orang mau mendaftarkan galangan donasi ke Raih Mimpi, ya memang nggak akan ada, karena Raih Mimpi ini tadi bekerja sama dengan si Change-nya. Dan seperti apa yang dibilang Kak Pizza ini, kami sama sekali nggak mempersoalkan Nggak peduli uangnya kemana. Cuman Kak Pizza, kita sebagai pendukung NM, jujur nih, sakit Kak dikatai pendukungnya itu SDM rendah, sedikit-sedikit ujungnya uang. Pendukung NM itu berdiri karena uang. Jadi kami ini yang berdiri dan bersuara yang tidak dengan uang pun kami kena imbasnya. Buruknya itu ke kami Kak, hanya itu saja. Masalah uang bukan kami yang ngirim, kalian bukan korban, bukan itu pokok permasalahannya. Jangan bawa Nikita sama Mail yang mereka tidak tahu apa-apa tujuan kalian ini, dan kalian tidak konfirmasi kepada keluarga kerabatnya gitu. Dan tidak disosialisasikan di komal-komal seperti ini. Padahal kita sering ketemu dia setiap hari. Betul, karena gini loh, kasihan, maksudnya gini, dengan oknum yang membuat petisi berbayar itu, yang di DM itu timnya Nikita sama keluarga Nikita. Nanti di DM lah sampai orang menjadi terganggu. Oh, ada apa lagi ini? Siapa yang bikin petisi berbayar? Jadi kan begini, pasti orang keluarga dari sama tim ini jadi merasa terganggu, seperti persoalan kemarin kan, yang masalah kemarin sampai admin harus angkat bicara, terus admin harus berantem lah sama si Pirang itu. Jadi ini muncul lagi
dengan bikin petisi berbayar ini tanpa seizin, itu namanya tuh tindak penipuan ya, menurut kita semua ya, bukan menurut aku aja, karena tidak meminta izin gitu. Kalau mau mendukung, padahal jelas kalau mau mendukung kita misalnya silahkan dukung, tidak usah membuat sesuatu hal tanpa seizin gitu, tanpa seizin. Ujung-ujungnya apa? Keluarga yang di DM, benar nggak ini katanya ada ribut-ribut petisi gini berbayar, padahal tidak ada itu, tidak ada juga permintaan izin. Seandainya tidak membawa nama Nikita Mirzani dan membawa namanya Kamail, itu terserah gitu. Terserah kalian mau apa gitu, karena cara mensupport orang kan beda-beda. Tapi kalau udah bawa hal seperti ini dengan membawa petisi terus berbayar, itu namanya nggak benar, tujuannya udah nggak benar. Seandainya dia izin, saya mau bikin ini, boleh nggak? Kalau memang diizinkan, saya mau membuat petisi berbayar, nanti uangnya akan kami sumbangkan misalnya ke panti asuhan untuk meminta doa dan apa, atau ke jalan-jalan buat orang-orang yang susah. Pasti timnya Nikita Mirzani beserta keluarga pasti mendukung kalau arahnya jelas, karena itu kan demi Nikita juga, maksudnya dengan kita meminta doa ke orang-orang, meminta doa ke anak-anak yayasan, ke anak panti, itu kan jelas. Tapi kalau asal bikin terus petisinya nggak jelas, hanya di share di grup-grup sesamanya, terus dari fanbase official Nikita Mirzani di Instagram tidak tahu soal itu, kan ini namanya apa? Ini namanya niatnya dari awal udah nggak benar, karena tidak di-share, hanya di-share ke orang-orang circle-nya itu, terus nanti kirim ke sini, kirim ke situ. Jadi itu yang kita mau pertanyakan, karena apa? Kasihan keluarga di DM sama netizen. Netizen bukan cuma ada di TikTok, di Instagram juga banyak pendukungnya Nikita Mirzani. Tahu masalah ini pasti keluarga sama tim, benar ya itu petisi kita disuruh bayar 50.000, benar gak ini? Akhirnya jadi apa? Mereka semua terganggu dengan adanya seperti ini, makanya kita lah disuruh cari tahu siapa yang pembuatnya ini. Dan banyak yang bilang pembuatnya ini kan tadi udah diakui juga sama Ibu Ira kan, tapi kalau masalah perbayar dia tidak akui ya. Ini yang harus dicari tahu kebenarannya gitu, karena gini, kalau kalian berbuat salah terus kalian sudah menikmati hasilnya, memakai nama orang, namanya Nikita Mirzani memang membawa berkah buat banyak orang. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang mendukung, disupport, banyak juga yang ngasih jajan, itu kan di luar. Ini kan sebagai teman kita saling support, itu nggak masalah. Kita juga nggak bakal ngatur-ngatur soal itu. Tapi kalau sudah menyangkut umum, terus membawa nama-nama Nikita Mirzani dan Mail, otak kalian di mana gitu? Orang lagi menderita, orang lagi kesengsara, kena kasus, kalian memanfaatkan situasi ini gitu. Terus kalian ini yang aku mau tanya, oknum-oknum ini kalian kemana? Kalian real pendukung Nikita Mirzani atau memang pada saat masalah terus bikin cari keuntungan dari kasus orang gitu? Karena yang saya tahu fans Nikita Mirzani di fanbase-nya resmi Nikita Mirzani di Instagram tidak ada yang seperti itu. Apa-apa itu mereka itu selalu izin sama Nikita Mirzani. Kalau Nikita bilang tidak, Nikita bilang iya, silakan lanjut. Karena apa? Kita membawa nama baik orang yang benar-benar pendukung itu pasti membawa nama baik Nikita Mirzani gitu. Kalau seperti ini sudah ketahuan gini kan, udah ketahuan kayak kemarin banyak masalah, udah ketahuan yang jelek namanya bukan cuman ini. Mungkin dari awal tuh yang jelek itu Nikita dan tim. Tapi pada saat ketahuan yang jelek ya itu, yang pembuat orang jahatnya itu yang bikin, pasti udah nggak bisa dipercaya lagi sama masyarakat. Di case manapun pasti orang udah nggak percaya, oh ini mantan penipu nih, ini mantan ini kasusnya nih, kita tuh dia nipu, dimanfaatin ini, udah nggak benar. Kita itu apa ya gini, kita tuh berbuat baik itu baliknya ke diri kita sendiri. Kita buat nggak benar itu juga balik ke diri kita sendiri. Makanya contoh case yang kemarin masalah, aku yakin 100% nama dia nggak bakal baik di case manapun. Pasti orang bakal tetap jejak digitalnya, oh ini mantan penipu nih gitu. Dan sekarang ada lagi masalah ini. Terus kalau emang dibilang udah clear di roomnya Mambil, nggak begitu. Kalau mau clear silahkan buat VT permintaan maaf atau langsung minta maaf ke keluarga Nikita Mirzani, perwakilan atau siapapun itu, silahkan buat permintaan maaf di situ. Akui kalau memang salah.
biar selesai gitu. Dengan kamu mengakui kamu salah, kamu telah melakukan kesalahan kemarin, itu setidaknya nama kamu tidak akan sejelek dengan tidak mengakui. Tapi kalau kamu tetap tidak mengakui, terus bukti masih ada terus, ini case tuh bakal ada terus, jadi bakal jadi omongan terus, dan kita bakal tahu oh ini orang udah nggak benar. Itu aja sih. Jadi kalau aku udah bilang tadi udah jelasin ke Ibu Ira benar, Ibu Ira yang bikin petisinya, Ibu Ira bilang iya benar, tapi soal prabayar enggak, ya udah aku nanti sampein juga seperti ini yang dia sampaikan itu tadi kan. Dari situ kita bisa menilai walaupun udah ada bukti-buktinya juga. Tapi saya tuh berharapnya gini teman-teman, kan ini masalah ini dia udah tutup kan, maksudnya oknum ini udah tutup link kemarin kan. Jadi yang saya minta itu, kita dari timnya ini kita juga itu pasti maunya itu, aku yakin keluarga ini kita tuh semua orang baik, timnya ini kita juga orang baik. Pasti tuh kalian tinggal, maksudnya oknum ini tinggal minta maaf, akui, udah selesai gitu kan. Pasti udah kita tahu orangnya ini, udah selesai, udahlah, tutup lah. Dan pasti di Komal-Komal udah nggak membahas ini. Tapi kalau tidak ada jiwa yang besar untuk meminta maaf atas perlakuan sendiri, ya susah. Pasti ini namanya akan jelek terus gitu. Jadi simpel aja teman-teman, gini ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan di saat orang lagi tertimpa musibah, itu aku rasa udah jahat banget sih, udah jahat banget. Ingat, apapun yang kalian perbuat jahat, sejahat itu bakal balik lagi ke diri kalian sendiri. Percaya deh, dimanapun, walaupun bukan di media sosial, tapi di kehidupan nyata kalian itu bakal berdampak. Aku tahu Tuhan itu gak bakal tidur sama orang-orang yang jahat seperti ini. Ini bakal kebuka satu-satu kan. Kemarin aja aku udah tahu soal petisi ini awalnya, tapi aku di Instagram itu udah suruh tutup. Ada yang share, aku suruh tutup karena tidak ada. Ternyata di TikTok masih ada. Aku dengar ternyata ini di share terus gitu. Akhirnya terbuka sendiri kan. Kejahatan mau ditutup sebagaimanapun pasti bakal terbuka sendiri gitu. Dan aku tuh salut sama room ini, karena room ini juga udah pernah ini kan memperjuangkan soal A1 itu, pernah juga. Karena yang kayak begini, karena kalau kita memperjuangkan kebenaran, aku ya rasa pasti nama-nama kalian itu pasti bakal ini jadi omongan di orang. Oh ini geng mereka ini selalu apa yang mereka up itu tentang kebenaran, tentang membongkar gitu, tentang membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Jadi aku salut sih dengan roomnya Kak Kincan ini kan, dengan teman-teman yang lain seperti kayak Maires ya, mungkin merasa banyak orang. Aku ini diam-diam loh, aku diam-diam pantau juga. Aku sering cerita, memang ini orang memang tegas, tapi kalau soal kejujuran emang dia keras gitu. Dan aku suka orang kebenaran. Daripada kita munafik gitu, mending kita jujur gitu, jujur terbuka. Kalau emang salah akuin. Kita ini semua manusia sama guys, pasti pernah melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya kesalahan beda cerita ya, kita pasti semua punya dosa pasti, cuman dosa-dosa kita itu beda-beda cerita gitu. Tapi kan sesama manusia kita bisa saling memaafkan. Tapi kalau kamu mengakui itu dengan hati yang besar, iya benar aku salah misalnya, udah selesai, kita rangkul lagi ya, jangan gitu lagi ya gitu. Mau aku tuh seperti itu, jangan terlalu panjang, jangan terlalu ribet gitu, karena buktinya kan udah ada. Tapi ya dari pihak Ibu Ira cuman tidak mengakuinya, cuman sampai di situ, ya udah. Dan gitu aja sih teman-teman. Mungkin sorry nih Kak Pizza ya, dan mungkin tadi di sini dia tidak mengakui, tapi di beberapa dari beberapa teman-teman ini pasti tahu dia mengakui di room sebelah bahwasannya petisi itu ada dua opsi, ada yang berbayar dan tidak berbayar, dan itu dia mengakui ada yang berbayar, Kak Pizza. Nah tadi kan aku udah sampaikan ke dia, yang saya mau minta ke ibu ini, ibu tolong jelasin emang benar ini petisi berbayar ibu yang buat. Tapi kan dia tidak mau mengakui. Jadi saya ini bingung sama orang ini, padahal saya cuma mau bilang, ibu maksudnya gini, tinggal akui aja gitu, terus minta maaf, udah kelar. Aku izin ngomong boleh nggak, Kak Pista? Ya silakan Kak.
Jadi gini, kan kemarin kan ada di mana yang aku maaf ya kalau ini intinya kemarin kan aku dengerin beberapa komal ya, terus ada katanya dibilang penjelasan itu tentang petisi tidak bisa terhubung dengan donasi, sementara di website itu petisi itu bisa terhubung dengan donasi. Ya kan, maksudnya kemarin kan ada yang bilang tuh maaf ya, maksudnya kemarin bilangnya tidak terkonek gitu, ternyata di petisi itu bisa terhubungan dengan donasi tersebut gitu. Terus juga kalau misalkan kalian mau tahu juga di web atau di link juga bisa baca tentang di apa namanya tuh bentar, aku tuh tadi lihat ada di jadi gini, kan katanya kalau mau buat petisi itu harus punya platform ya, tapi sebenarnya tidak harus punya gitu juga gitu. Sedangkan kemarin ada juga bilang kita mau bikin petisi harus punya platform. Ternyata tidak harus, kalau platform itu websitenya kan, tapi kalau menurut yang kalau konekan ke donasi itu kita harus punya data, jadi kayak nama, KTP, atau kita punya link ke sosial media, bukan platform perbayar gitu ya setahu aku. Tapi maaf nih kalau salah gitu, tapi kalau kalian mau tahu bisa kok, kalian bisa cek di Google tentang platform yayasan atau lain-lainnya gitu loh, tentang gimana